Ibu Ervina seorang Magister Manajemen, Certified Financial Planner, Qualified Wealth Planner, Associate Estate Planning Practitioner. Jadi Certified Qualified Associate ini adalah gelar keprofesian untuk seorang perencana keuangan. Bahkan terakhir saya dengar Ibu Ervina ini sudah lulus S3-nya. Wah, keren banget. Nah, kemudian beliau juga seorang praktisi sebagai independent financial planner untuk pribadi, keluarga maupun perusahaan, business management coach di Viva Financial, pemateri financial management for Kids and Family, tim penulis pendidikan sosial finansial di Direktorat Kemendikbud, dan penggagas 1000 guru bijak finansial. Cukup itu keputusan, cukup itu bulat. Mari kita sambut Ibu Ervina Kristi. Shalom, selamat malam. Suara saya boleh bisa terdengar ya? Jelas Bu Vina, jelas. Shalom, selamat malam Bu Vina. Shalom Pastor Tina, salam kenal. Malam ini saya senang sekali bisa bersama-sama dengan profesional in Christ. Ini wah, tim yang luar biasa. Hari malam ini mestinya bisa jalan-jalan, bisa menikmati suasana, bahkan orang sedang sibuk bagaimana caranya keluar rumah, tapi Pro-Ing ini malah belajar dan mau menyerap sesuatu. Saya rasa ini tim yang keluarga yang hebat gitu ya, dan saya dengar ini profesional muda, dan saya cukup antusias dengan acara ini, sama dengan saya antusias dengan 1000 guru bijak finansial gitu ya. Kenapa dengan 1000 guru bijak finansial yang berjalan? Karena guru adalah generasi yang menginspirasi generasi Alpha, generasi Z yang sekarang sedang duduk di sekolah. Jadi terbayang bahwa pada saat 2019 dengan saya kalau boleh sedikit cerita soal 1000 guru ini, kalau guru lagi ngajar, nggak taunya dari handphonenya dia deg-degan sekali kalau misalnya sedang ditagih dengan pinjol atau dengan bagaimana kekhawatiran lainnya. Karena itu dengan 1000 guru bijak finansial, kalau satu guru satu kelas ada 20 dan ada 1000 guru yang mendengar bagaimana setidaknya cara mengelola keuangan, kita akan punya sedikit persen lah, mungkin 20% generasi yang diajar oleh guru-guru yang punya cara penataan baik, dia mengajar dengan sukacita, dia mengajar dengan sangat tenang. Pasti generasi kita yang nanti pada saat kita berusia berumur ya, tapi anak-anak ini mendapat pengaruh impartasi inspirasi yang sangat baik dari guru-guru. Itu cerita saya untuk sedikit 1000 guru bijak finansial, dan puji Tuhan bisa tercapai, dan dukungan dari kementerian juga cukup baik dengan 1000 guru bijak finansial ini. Karena kalau kita ngomongin gaji, nggak akan pernah cukup. Mau gaji besar, mau gaji kecil, itu relatif jumlahnya. Tetapi cara mengelola itu sangat menentukan bagaimana perjalanan seseorang. Baik, nggak berlama-lama, materi kita hari ini akan ngeflow saja, karena bicara soal keuangan itu berbeda dengan masalah kesehatan. Sekali keputusan, satu keputusan itu akan sangat berdampak kepada banyak hal. Kalau kita kolesterol, kita di kesehatan ya, makan ini adalah pengendalian diri. Dan sama seperti bedanya dengan keuangan apa? Sekali keputusan yang dilakukan adalah jangka panjang, tapi yang harus direview secara berkala. Nah, mari kita bicara soal where your money goes. Ini judulnya netral banget, sama seperti sifatnya uang. Uang itu netral. Uang itu alat. Uang itu kendaraan untuk mencapai tujuan keuangan. Untuk apa? Karena kita ini saya senang ya bicara ini, karena kita bisa bicara dalam kebenaran, bukan mencari pembenaran. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, bukan pembenaran. Di luar sana banyak hal pembenaran bagaimana cara mengelola keuangan. Sehingga efeknya semua orang bisa sangat tiba-tiba, sangat tergesa-gesa dengan namanya investasi.
tanpa mereka memperhitungkan, tanpa mereka melihat sesuatu, apakah itu dengan apakah harus investasi A atau investasi B, karena hanya ikut-ikutan. Bahkan tidak jarang juga, terlalu banyak juga orang Kristen yang kejeblos ya dalam investasi yang tidak baik. Nah, malam ini kita akan belajar secara teknis, karena kalau secara spiritual, secara firman Tuhan kita di gereja sering kali kita sudah mendapatkan pelajaran, kita mendapat pengertian secara roh. Dan hukum itu kita terima dan kita pasti sudah sangat merema ya. Kalau memberi itu menerima. Kalau menabur itu menuai. Kalau menanam itu memetik. Tapi masalahnya tidak semua orang bisa memberi. Tidak bisa semua orang itu menanam. Apalagi tempat yang tepat. Memberi ke tempat yang benar gitu ya. Memberi dengan rela hati, melepaskan hak dan sebagainya. Kita nggak belajar malam ini karena kita pasti di gereja sudah dapat. Tapi malam ini kita akan belajar secara teknis, karena bagi saya setelah ini adalah yang paling penting, profesional muda yang ada, keluarga yang ada ikut di Proing ini nantinya bisa mengaplikasi, memulai untuk melangkah. Apalagi kita hidup di hari-hari ini yang kita belum tahu sampai kapan pandemik ini bisa selesai dan akan selesai. Tapi kita bisa membuat diri kita untuk menyesuaikan, ya. Kita mesti punya satu prinsip bahwa kita kuat di dalam rumah tangga kita, di dalam diri kita, supaya kita bisa menang di luar. Menang di luar artinya menghadapi masa-masa yang sangat tidak pasti seperti hari-hari ini. Nah, kalau kita bicara sesuai tema kita malam ini, kemana uang kita akan pergi? Tentu yang pertama, setiap orang sudah pasti punya tujuan. Kemana uangnya pergi? Kemana akan pergi? Pertanyaannya biasa aja. Kemana kamu mau pergi? Mau ke sini gitu. Ke satu tempat. Kapan? Ada bicara soal waktu. Dengan siapa akan pergi? Naik apa akan pergi? Nah, itu sudah jadi planning di awal. Jadi ketika judul ini ada, ketika kita bicara kemana uangmu akan pergi. Nah, tapi masalahnya tidak banyak yang merencanakan keuangan kita di awal seperti ketika kita mau pergi ke satu tujuan. Nah, ada miss-nya di sini. Karena apalagi hari-hari ini ya, peredaran uang sedang tinggi, banyak BLT, bantuan langsung tunai, orang habis terima THR, sangat banyak sekali uang beredar di masyarakat. Ada uang baru juga dan sebagainya. Alih-alih mereka merencanakan, malah yang kejadian begini. Oh, nanti tanggal sekian aku terima THR nih. Jadi aku belanja mau ini. Mau beli ini. Dibeli dulu dengan satu jari. Online maksudnya. Tapi tidak memperhitungkan berapa budgetnya, berapa anggaran saya harus belanja-belanja. Jadi hal konyol sudah dilakukan. Saya belum memegang uangnya, sebelum ada dana di rekening saya, tapi sudah belanja duluan. Nah, makin menyesal lagi ketika yang dibelanjakan tidak bermanfaat untuk masa sekarang maupun yang akan datang. Misalnya, beli barang konsumtif yang sudah punya. Akhirnya cuma ditumpuk tuh di lemari. Belum dipakai. Tapi masih ada kebutuhan-kebutuhan yang harus diselesaikan. Nah, sehingga ketika ngeliat dompetnya kosong, lihat rekeningnya kosong, loh, jadi satu penyesalan. Oke, saya akan mulai dengan oke ya. Kelihatan Pak Budi? Kelihatan, Bu Vina. Pak Budi? Jelas Bu Vina. Oke, baik. Nah, apa yang kita mau belajar hari ini? Tadi saya sampaikan bahwa kita kalau di gereja kita sudah banyak pelajaran mengenai hukum-hukum bagaimana cara kita mengelola keuangan. Bahkan Tuhan juga berkata bahwa cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Itu butuh satu kebijaksanaan, butuh satu kemampuan, butuh satu kesanggupan. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik. Ini kata Tuhan bahwa setiap kita
satu goal yang kita mesti dapatkan. Seperti Mazmur juga berkata, ajari aku menghitung hari-hari supaya aku boleh hati yang bijaksana. Nah, bagaimana bijaksana? Bijaksana adalah sikap. Dalam hal keuangan, Otoritas Jasa Keuangan juga punya slogan, sikapi uangmu. Jadi kalau kita bicara hari ini bukan sesuatu yang berlebihan, tetapi bagaimana kebijaksanaan kita dalam bersikap. Dimulai dari mana? Dari pengetahuan. Karena kurangnya pengetahuan membuat orang masuk ke dalam kebinasaan ya, karena ketidaktahuan. Baik, kalau kita melihat gambar ini adalah yang saya ceritakan tadi. Menyesal kemudian tiada guna karena uangnya terbang nggak tahu kemana. Uangnya sebetulnya bukan terbang, tapi tidak terkendali. Dalam hal ini bahwa kita mesti mengerti sebagai profesional, saya rasa tim ini ya luar biasa, profesional in Christ, kita mesti mengerti bahwa posisi kita dalam hal keuangan adalah dalam hal apapun dalam hidup ini kita dalam Tuhan kita sebagai hamba. Tuhan berkata pada akhirnya dalam Matius, hamba yang setia dan bijaksana turutlah dalam pestanya Tuhan nanti ke depan. Jadi hamba yang setia dan bijaksana. Ketika kita hamba, kita mesti tahu apa yang kita lakukan. Punya sikap yang setia, punya sikap yang bijaksana, bertanggung jawab. Setidak-tidaknya kita bisa tahu apa yang dipercayakan kepada kita. Dan saya rasa kita semua sudah tahu, kita tidak mau jadi hamba yang mempunyai satu talenta yang kemudian disimpan. Bahkan kejadian banyak orang di luar sana bukan hanya disimpan, tapi malah minus, malah utang. Jadi hidup kita tidak menampakkan bagaimana kita sebagai hamba Tuhan, hamba yang bisa dipercaya gitu dari apa yang kita punya. Kita hanya mengamati apa yang di depan mata kita. Begitu sudah pergi, begitu sudah nggak ada, baru disesali. Dan ini saya rasa tidak boleh terjadi lagi. Mohon maaf, ini di tempat saya lagi banyak petasan. Mudah-mudahan banyak petasan, banyak kembang api. Biar ini nggak mengurangi dari esensi kita mau belajar malam ini. Jadi pertanyaannya adalah ketika kita tidak tahu bisa kontrol dari spending kita, dari pengeluaran kita. Beda dengan orang yang ini nih. Demikian happy. Gambar ini menampakkan apakah dia menghamburkan uang atau memang dia sudah bertindak bijaksana dengan keuangannya karena dia tidak stres. Tetapi bedanya ketika orang tidak tahu kemana uangnya dia pergi, berarti dia sudah jatuh dalam hampir masuk kepada jurang. Dan kalau itu dilakukan secara terus-menerus, kita bisa bayangkan ketika besar pasak daripada tiang, apa yang terjadi. Jawabannya adalah ketika kita tahu kemana kita pergi, kita bisa memanage uang itu, kita bisa mengontrol itu, kita bisa menjadi kendali atas uang kita tidak dikendalikan oleh uang, karena begini, bedanya tipis. Cinta uang akar dari segala kejahatan. Sebab oleh memburu uanglah orang jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Kalau kita jatuh cinta kepada uang, jadinya kita memburu. Tetapi bagaimana kalau posisinya kita sekarang balik? Kalau uang jatuh cinta sama kita, bagaimana? Bukan kita yang jatuh cinta sama, bukan oleh kitanya, tetapi bendanya melekat. Karena firman Tuhan berkata, orang benar dikejar berkat. Nah, itu kan yang ajaib ya buat kita. Tapi bicaranya tidak hanya melulu soal uang. Dan ketika orang tahu kemana uang kita pergi, dia akan stop dari hidup yang dari gaji ke gaji. Artinya dari pas-pasan. Ketika pendapatan sama dengan pengeluaran, sama dengan pas. Nah, yang kedua, ketika kita tahu kemana uang kita pergi, jadi lebih ke preventif, kita akan bisa mengambil langkah yang terbaik untuk keputusan kita berikutnya.
Jadi antara kita yang memegang kendali, kita ini menjadi yang mengontrol daripada kemana uang kita akan pergi. Nah, apa yang bisa kita kontrol? Nah, sebelumnya dari rekan-rekan yang ada di sini, semuanya dari 75 kita, boleh nggak kalau jawab ya atau tidak? Nggak usah dimasukin ke chat. Nah, yang pertama ya, boleh nggak? Ya, jawabannya di hati aja nggak apa-apa. Apakah Anda bisa mengetahui kemana uang Anda dibelanjakan? Jawab ya atau tidak. Jadi tahu nggak kemana uang kita dibelanjakan? Kemudian, apakah Anda mengalokasikan dana secara disiplin untuk disimpan? Untuk disimpan, untuk ditabung. Ya, karena kita akan bicara beda simpan dan nanti investasi itu apa. Apakah Anda memiliki pos dana darurat, emergency fund? Dana emergency itu seperti ini. Jadi kalau misalnya sampai ada ban motor bocor, nah itu diambilnya dari uang mana nih, gitu ya. Misalnya ada rumah harus diperbaiki atapnya karena sering hujan atau ada kebocoran sedikit, atau mungkin bahkan ada asuransi rawat jalan karena nggak ikut untuk rawat jalan, nggak ikut asuransi pemerintah atau nggak ikut asuransi swasta, nggak ikut perusahaan, harus mengeluarkan untuk rawat jalan, misalnya ambil dari mana tuh, ya. Yang keempat, apakah beban kredit sekarang yang dibayar per bulan kurang dari 30%? Jadi kalau ada cicilan motor, rumah, mobil, termasuk KTA, bukan kredit tanpa angsuran ya, tapi kredit tanpa agunan untuk KTA. Berapa jumlahnya? Kemudian yang kelima, terakhir nih, apakah Anda memiliki perencanaan keuangan untuk mewujudkan tujuan jangka panjang? Oke? 2 detik dari 5 pertanyaan. Berapa jawaban iyanya? Kalau ternyata jawaban iyanya Bapak Ibu 5 semuanya, good. Kalau jawabannya iyanya hanya 3, kalau meminjam istilah COVID berarti kita OTG nih. Ya, artinya ada jawaban yang tidak gitu. Apakah Anda bisa mengetahui kemana uang Anda akan dibelanjakan? Tidak. Apakah Anda mengalokasikan dana secara disiplin untuk disimpan? Tidak juga. Ya, jadi kalau tidaknya banyak, bahkan tidaknya sampai 5, Anda terpapar. Kalau ya-nya 5, semua ya, bagus. Hari ini akan mengencourage Anda lebih lagi. Tapi kalau ya-nya 5 terkapar, kalau ya-nya 4 Anda 5 terkapar, 4 terpapar, kalau 3 masih OTG. Jadi masih punya satu kesempatan, ya, harus isolasi mandiri. Cek masing-masing, yuk kita bahas satu-satu. Jadi kenapa kita harus mengatur soal keuangan kita? Kita akan lama di sini, karena setiap orang punya tujuan keuangan. Ini yang paling bahaya, karena sekian klien, banyak seorang saya ketemu dengan orang, punya nggak tujuan keuangan? Nggak ada, pokoknya hari ini ada, itu yang kita nikmati. Padahal dia punya anak yang harus disekolahkan. Harus sekolah, dan kita nggak mungkin bicara begini, nak jangan naik kelas dulu ya, tunggu mami punya uang. Kan nggak mungkin berkata begitu. Nah, penting sekali setiap orang punya tujuan keuangan, makanya uang harus diatur. Tujuan keuangan bisa jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Masing-masing punya cara untuk kita bisa mencapainya, kita bisa breakdown, kita bisa bikin prioritas bagaimana cara mencapainya. Jangka pendek berapa lama? 1-2 tahun. Contohnya, kalau misalnya Anda sekarang punya anak kelas 5 di 2021 ini, sudah pasti 2022 dia akan kelas 6. Kemungkinan besarnya kan kita berharap pasti naik kelas. Apakah untuk dana SMP-nya kita akan siapkan di 2023?
sesuai dengan pas naik. Faktanya tidak begitu sekarang. Bahkan mungkin ujian belum ujian tapi sudah cari sekolah dulu, sudah mesti ada uang pangkal dan lain sebagainya. Jadi kalau terjadi 1 sampai 2 tahun, itu namanya jangka pendek. Jadi sekalipun itu tujuan untuk pendidikan, nah kita bisa tahu tuh berapa lama jaraknya. Kalau kita tahu tujuan keuangan kita tahu kapan waktunya, kita akan bisa melakukan tindakan kita. Apa yang kita kerjakan. Supaya tidak salah. Karena contohnya misalnya dengan pendidikan. Saya nabung untuk pendidikan. Tapi ada ketemu orang ditawarkan asuransi pendidikan. Ada lagi investasi pendidikan. Karena nggak punya rancangan, jadi ditawarin apa aja, iya pokoknya belakangannya ada untuk pendidikan kan. Nah pada saat dana dibutuhkan ternyata tidak sesuai, tidak bisa diambil. Dananya kok diambil sangat kecil sekali. Itu contoh. Jadi kenapa orang harus punya tujuan keuangan? Itu baru dari sisi pendidikan. Setiap orang nggak selamanya akan kerja karena ada sumber daya yang terbatas. Terbatas kesehatannya, terbatas waktunya, terbatas usianya, banyak hal lah ya. Jadi bahkan di usia sekarang, di masa-masa ini, usia 36 tahun itu sudah bisa mengajukan pensiun dini. Ada banyak keterbatasan yang kita tidak bisa kontrol. Dan itu pasti terjadi. Makanya harus kita jagain. Kita harus bisa mengatur sumber daya itu pada saat sekarang ini. Kemudian ada tanggung jawab kehidupan. Tanggung jawab kehidupan, kita sebagai kepala keluarga, kita sebagai istri, punya tanggung jawab kepada keluarga. Kalau suami istri ya, suami itu sebetulnya adalah perencana, perancang, arsitek dari keuangan di keluarga. Istri adalah pengelola. Nah, tanggung jawab kehidupan ini nih, ada anak yang harus disekolahkan, atau mungkin Anda adalah sandwich generation yang harus menanggung orang tua. Menanggung orang tua, menanggung anak. Karena memang sekarang ini kan keluarga nggak besar-besar ya, paling anaknya 2, 3, kalau punya anak 4 itu sudah sesuatu yang wow, luar biasa gitu. Nah, jadi minimal ada 3 alasan ini kenapa orang harus mengatur keuangannya. Jangan sampai kita diatur. Ketika kita diatur, kita jadi budak gitu ya, kita jadi hamba yang kita terus mengejar sampai kita mungkin bisa menghalalkan semua cara. Nah, ini ada satu formula nih. Ada satu formula yang kita sangat biasa. Mana yang paling bisa kita kontrol? Income, pengeluaran, atau hal yang lain? Dari income, pemasukan, dan pengeluaran yang paling kita bisa kontrol tentu adalah pengeluaran, karena itu peran kita. Kalau income kan kita nggak bisa kontrol. Kan kita nggak mungkin bicara, bos, uangku kurang nih buat anak sekolah, keperluanku bulan ini banyak, tolong dong naikin gajiku. Kan nggak bisa. Jumlah income kalau Anda karyawan, gajian pada waktu tertentu. Mendapat bonus kalau Anda capai target. Mendapat insentif kalau Anda melakukan hal-hal tertentu. Misalnya begitu. Kalau Anda pemilik toko, income-nya mungkin makin fluktuatif gitu ya. Hal yang paling bisa kita kontrol dan kita kendalikan adalah pengeluaran. Nah, sehingga pada saat kita punya income, orang harus menerima dulu nih, ada income. Karena kalau nggak ada income, nggak ada yang bisa dikelola. Karena kita sedang bicara soal uang ya. Income, pemasukan kita kelola sedemikian rupa. Untuk apa? Bedanya orang di luar sana dan yang kita lakukan adalah pada perilaku setelah kita terima income. Income dikurangi dengan pengeluaran, baru dia nabung. Ini adalah kebiasaan lama yang dari baby boomers, orang sudah ditanamkan itu. Kumpulkan uang sebanyak-banyaknya, kemudian nanti setelah dikumpulkan nanti langsung dibelanjakan.
Seperti misalnya situasi seperti hari ini ya, setelah ngumpulin di celengan dalam berbagai bentuk, kemudian dipecah untuk beli barang tertentu dan habis, nanti mulai lagi. Nggak pernah mikir hari besok dan masa depan, karena memang itu yang ajaran dari dulu. Jadi kalau sekarang ini ada satu kesulitan, orang kok susah ya ngatur uang, aku nggak pernah diajarin, karena memang dari dulu generasi baby boomers, generasi X belum terpola bagaimana cara untuk mengelola keuangan. Tapi masa sekarang kita sudah jauh banyak bekal, banyak informasi sehingga kita bisa lebih cerdik dalam hal kita mengelola. Ya. Jadi bagaimana formulanya? Bukan expand dulu, tapi kita dari income sekarang kita save dulu, kita menyimpan dulu. Save before spending. Kita menyimpan dulu untuk apa? Kita menggaji diri kita dulu untuk hari besok. Baru kita ngomongin pengeluaran. Merubah pola ini saja teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara, ini bukan hal yang mudah. Karena kita mesti mengelola pengeluaran sedemikian rupa. Pengeluaran itu ada dua. Pengeluaran tetap, itu seperti rekening listrik, telepon, sekarang mungkin internet, bayar SPP, bayar rumah, masukkan itu dari list pengeluaran tetap. Sementara yang berubah apa? Yang berubah-berubah. Misalnya uang makan, uang bensin, uang jajan, itu hal-hal yang berubah gitu ya. Bayar asuransi ada di mana? Itu ada di pembayaran yang pengeluaran tetap. Nah, jadi ketika kita punya expand ada yang tetap dan variabel yang berubah. Tapi jangan masukkan anggaran tak terduga ya, karena kebiasaan lama itu masukkan biaya tak terduga. Dan ketika ini sudah terekam dalam benak pikiran kita, pasti selalu ada biaya tidak terduga. Dan betul, biaya tidak terduganya itu luar biasa besar dan bahkan besar banget, lebih daripada pengeluaran tetap kita. Nah, ini prioritas yang pertama tadi kalau dibentukkan dalam piramidnya begini. Orang biasa untuk menyelesaikan biaya hidup dulu, rekening A, B, C, D, dan itu akan dibereskan, kemudian bayar hutang, baru menabung, baru sisanya memberi. Nah, ini kenapa kita tidak, prema yang kita dapat tidak pernah terjadi dan hanya sekedar jadi logos. Memberi itu kalau ada, kalau enggak ya enggak ada, karena kan enggak masuk dalam budget awal. Bagaimana perpuluhan? Perpuluhan itu ada di mana? Nah, ini ketika kita sudah tahu setelah malam ini, mari kita balik prioritas kita. Setelah kita terima income, 10%, saya pakai istilah 1, 2, 3, dan 4. 1 adalah perpuluhan, 2 itu kita menabung, 20% ya, 20% ini bisa dibagi untuk jangka pendek, dana darurat dimasukkan, bisa jangka menengah dan panjang dikelola dari yang 20% ini. Kemudian bayar hutang itu harus, karena hutang itu sesuatu yang kita undang. Hutang itu sesuatu yang disengaja. Buktinya kita tanda tangan, buktinya kita ngeklik, mungkin pay letter atau apapun bentuknya macam-macam. Ya, hutang harus dibayar. Kalau nggak bayar hutang, nanti kita disebut orang fasik. Dan lanjutnya adalah biaya hidup. Tapi seringkali teman-teman saya, klien pada bicara, susah sekali hidup dengan 40%. Makanya itu kita mesti merubah kebiasaan kecil. Dari situlah, kalau kita mau bahwa kita tidak hanya untuk hari ini, kebiasaan untuk mencukupkan diri, itu adalah keputusan. Nggak bisa dengan tiba-tiba, karena itu harus dilatih. Nah, ini adalah yang Pak Budi tadi awal ceritakan. Bagaimana kalau kita mau mendirikan menara, kita punya tujuan, kita punya mimpi, kita nggak duduk dulu buat anggaran biayanya. Jelas sekali di Alkitab bahwa setiap kita harus membuat anggaran. Anggaran itu apa? Anggaran itu kita buat untuk kita laksanakan, supaya kita mendapatkan stabilitas keuangan.
Dengan anggaran kita akan mengurangi impulse buying, kejadian banyaknya diskon, banyaknya poin yang kita bisa dapat kalau kita bertransaksi tertentu, sehingga itu mendorong kita untuknya anggaran. Sepertinya internetnya kurang stabil. Cek Pak Budi. Bu, aman. Ya memang kadang naik turun tapi suara masih bisa diterima. Oke, terima kasih. Dengan anggaran biaya, dengan buat anggaran itu seperti kita buat pagar. Membuat pagar supaya kita jangan keluar dari situ. Jadi anggaran ini harus dilaksanakan. Jangan bikin anggaran tapi untuk dilanggar. Percuma, makanya nggak akan pernah sampai. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman semua sudah berkali-kali ngikutin seminar keuangan. Nggak ada yang lain kok dari seminar keuangan atau kita belajar soal keuangan. Kecuali satu, belajar mencukupkan diri dengan cara apa? Langkah pertama adalah membuat anggaran. Nah, dari keterbatasan income yang ada, makanya kita membuat anggaran supaya kita bisa mencapai itu adalah perbuatan dari anggaran ketika kita tahu supaya ini cukup, adalah keputusan kita untuk kita belajar mencukupkan diri dalam dengan apa yang ada pada kita. Dan mungkin perlu satu sesi ketika kita bicara cukup ini, karena dengan kita cukup membuat ibadah kita menjadi menjadi beruntung ada keuntungan besar, ada faedah besar dari rasa cukup ini, karena cukup ini sangat dalam. Dengan kita mencukupkan diri, kita bisa mensyukuri buat apa yang ada di depan kita. Rasa cukup itu membuat kita tidak jadi greedy, tidak jadi serakah. Bagaimana mengukur cukup itu? Hal yang simpel, contohnya begini, kalau saya menginginkan barang A, dan kemudian saya sudah dapat barang A, nggak lama, itu sampai setahun saya sudah bosan dengan barang itu. Jadi orang yang bosenan nih, itu ciri utama untuk tidak mencukupkan diri. Rasanya cukup itu bagaimana juga sih? Hal yang kedua lawannya selain bosenan, tandanya itu begini, kalau ada orang kehilangan barang tertentu, mikirnya itu sampai kayaknya udah nggak mau hidup dah. Sampai kehilangan sesuatu yang luar biasa, padahal itu barang yang bisa diusahakan. Itu adalah keterikatan. Jadi kapan-kapan kok ada waktu kita bicara bagaimana soal cukup ini. Tetapi poin yang di sini adalah bagaimana kita mengatur keuangan karena kita punya tujuan keuangan. Karena kita punya keterbatasan, nggak semuanya kita bisa dapat karena income kita nggak bisa kita kontrol. Kita kontrol dari pengeluaran kita. Caranya mengontrol dari pengeluaran bagaimana? Kita buat anggaran. Nah, jadi kenapa perlu anggaran? Karena itu adalah cara kita untuk mengelola keuangan kita. Karena apa yang kita nikmati hari ini tidak hanya untuk hari ini, tapi karena ada tanggung jawab keluarga yang tadi harus kita lakukan juga ya. Untuk mengevaluasi tujuan keuangan. Sudah sampai di mana kita? Ya. Anggaran juga sebagai sarana untuk komunikasi dengan keluarga. Setelah ini masih ada 2-3 hari kita bisa istirahat bersama keluarga, mungkin tidak full kerja seperti biasa. Coba bicara dengan suami, bicara dengan istri. Apa di dalam pasangan keluarga kita ya, karena tadi pria adalah perancang, arsitek dari keuangan kita. Istri adalah pengelola. Coba bicara, apa sih mimpinya, mau gimana sih, kapan ini Noni akan sekolah, butuh apa dan sebagainya, apa rencana pendeknya, apa rencana menengah, apa rencana panjangnya, dan bagaimana apakah dana darurat kita sudah siap dan sebagainya. Diomongin. Setelah nanti suami istri sepakat, bagaimana mengkomunikasikan kepada anak-anak. Oh, jangan takut Bapak Ibu, jangan takut teman-teman untuk mengkomunikasikan keuangan kepada anak-anak. Sejak kapan saya bicara soal uang ke anak-anak? Sedini mungkin sesuai level pertumbuhannya dia. Ini yang saya tulis di buku Sosial Finansial. Jadi sejak usia anak sekolah
PAUD itu sudah diajar soal sosial finansial, tapi bukan dalam bentuk rupiah 10.000, 5.000 dan sebagainya. Kita mengajarkan lewat cukup, ini banyak, ini lebih, ini kurang, dan sebagainya. Minimal buat anak-anak kita belajar mengajarkan kepada mereka sedini mungkin sesuai pertumbuhannya bagaimana turut memperpanjang nilai ekonomi satu barang. Nggak cukup malam ini kok saya ceritakan karena anak itu mengenal uang itu masih abstrak. Tetapi suami istri, keluarga muda yang ada di sini bisa memulai bagaimana menjelaskan keuangan kepada anak-anak. Jangan mengulang kesalahan generasi baby boomers. Karena bilangnya gini, wes pokoknya kamu sekolah aja yang pinter, nanti kalau sudah sekolah pinter kamu cari kerja, kumpulkan uang. Malam ini kita tidak belajar untuk mengumpulkan uang, kita tidak belajar untuk menimbun uang. Karena di mana harta berada, di situ hati berada. Hati-hati, uang itu kita perlukan. Uang itu dekat dengan kita, tapi dia bisa licin, bisa membawa kita kepada kejatuhan. Yang kita bicarakan adalah bagaimana kita mengelola keuangan sehingga kita bisa cukup untuk sekarang, bisa cukup untuk keperluan tujuan keuangan kita, bahkan kita bisa memberikan lebih lagi sampai dengan uang kita, apa berkat yang dipercayakan kepada kita, kita bisa mencapai amanat yang dipesankan Tuhan kepada kita. Kita bersahabat, katanya bersahabatlah dengan mamon yang tidak jujur itu. Nah, kita bisa melakukan. Bagaimana kita bisa memberi kalau kita kurang? Bagaimana kita bisa menanam kalau kita kurang? Nah, hal-hal yang seperti ini yang tidak disadari ya. Jadi ada investasi langsung tanam, tapi nggak cek bahwa fondasi kita sebetulnya belum bisa untuk yang spekulatif, derivatif, yang ambisi yang demikian. Oke, jadi mengapa perlu anggaran? Setidaknya ada 4 hal ini yang kita harus pahami. Jadi anggaran itu perlu, negara buat anggaran. Oh ya, negara. Rumah tangga perlu anggaran loh, justru bagian yang paling kecil ini yang kita perlukan. Saya single, butuh buat anggaran nggak? Oh, harus buat. Kenapa? Ya karena kita nggak hanya untuk hari ini, karena kita punya tanggung jawab atas hidup kita sendiri. Misalnya, ya kita harus menyelesaikan hari-hari ke depan kita. Jadi bukan single, bukan sudah berkeluarga, anggaran diperlukan. Karena setiap orang pasti punya rencana tujuan keuangan. Nah, langkahnya bagaimana sih membuat anggaran? Nah, teman-teman semuanya, kita sudah hidup di era yang sangat digitalized dan luar biasa. Teman-teman bisa ambil salah satu aplikasi di Google untuk paling sederhana mana yang paling nyaman. Untuk kita coba membuat pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan. Jadi pada saat kita membuat anggaran, pertama harus dilakukan dulu bikin tujuan keuangan, setelah itu buat anggaran. Setelah membuat anggaran, kita apa ini? Misalnya hari ini, membuat anggaran dengan 10, 20, 30, dan 40 yang tadi saya ceritakan di depan. 10 sangat jelas, setiap tanggal minggu pertama kita bawa itu ke gereja. 20% sudah sangat jelas kemana kita menabung, kemana kita invest sesuai dengan tujuan keuangan. Yang ketiga, 30% untuk bayar hutang. Tentu sudah ada caranya untuk pendebetan. Nah, 40 ini bagaimana nih? Nggak akan cukup saya hidup dengan 40%. Pertama adalah di mindset kita, jangan bilang nggak cukup dulu, dicoba dulu. 40% ini coba dibagi amplop. Kalau sebulan ada 4 minggu, diambil amplop pertama, amplop kedua, amplop ketiga, amplop keempat. Seminggu. Jadi seminggu ini harus cukup dengan sekian, seminggu ini harus cukup dengan sekian. Tentu pengeluaran yang tetap sudah kita alokasikan lebih dulu ya. Jadi untuk yang pengeluaran variabel, kalau ibu-ibu rumah tangga beli sayurnya tuh. Nah itu dibuat per amplop, uang saku misalnya dibuat per amplop dan lain sebagainya. Ya, anak-anak bagaimana? Apakah sudah diterapkan uang saku? Sudah bisa diterapkan uang saku bahkan sejak usia 7 tahun. Tapi nanti itu kita akan bahas next berikutnya bagaimana mendidik anak dalam keuangan dan cara
bahkan usia PAUD pun bagaimana mereka bisa terlibat dalam keluarga untuk mengelola keuangan. Nah, mulainya dari mana setelah kita membuat anggaran? Mulai dengan catatan harian. Sehingga catatan harian kita ini kita bisa melacak di mana sih, sesuai nggak sih dengan apa yang sudah kita rencanakan. Catatan harian itu penting banget. Saya sampai hari ini juga melakukan pencatatan kemana uang saya pergi. Sekalipun uang parkir saya tulis. Bukan untuk saya jadi pelit ya, tapi saya mengetahui kemana hal-hal yang sebenarnya harusnya saya keluar hari itu saya gabungkan jadi satu sehingga saya punya satu kegiatan yang efektif gitu, yang tidak memakan waktu, dan saya kemana-kemana demikian jelas. Saya mencatat pengeluaran saya kemana untuk evaluasi saya. Ya. Karena pengeluaran ini, pengeluaran kecil yang kita nggak ketahui, itu seperti kita pakai sedang naik motor, sedang naik mobil, tapi ban kita bocornya halus. Pada satu tertentu, mungkin nggak bisa ditambal, harus ganti ban. Nah ini kan satu pengeluaran. Jadi hindari kebocoran kecil ini dengan kita tahu kemana uang kita pergi, jangan nunggu nanti seminggu. Tapi setiap hari kita catat. Saya jujurnya melakukan harian, tapi mungkin teman-teman saudara nggak bisa melakukan secara harian, ya nggak apa-apa. Tapi konsisten itu dilakukan. Apakah sampai harus sedetail itu? Lakukan aja senyamannya Bapak Ibu. Ini bukan membuat kita jadi pelit ya, tetapi kita menjadi bijak, menjadi hemat. Apa bedanya hemat dan pelit? Hemat dan pelit itu bedanya tipis. Kalau pelit itu ngabis pakai sumber daya orang lain untuk dirinya sendiri supaya sumber dayanya dia nggak keluar. Padahal punya sumber daya yang sama gitu ya. Jadi dia pakai jatahnya orang buat dia. Kecenderungan pelit melihat sesuatu dari harganya, bukan dari nilainya. Kalau orang hemat, dia melihat sesuatu dari nilai barang ini, mungkin beli sedikit lampu lebih mahal, tapi ini ada garansi, awet, dan sebagainya. Nah, tadi saya sudah sampaikan, ketika kita membuat anggaran, membuat budget, itu bukan anggaran, bukan untuk dilanggar, tapi untuk dipatuhi, karena itu pagar buat kita. Oke. Nah, yang ketiga, dengan kita membuat catatan harian, kita bisa tahu harusnya kemana kita, mana yang dilebih dulukan. Karena keinginan orang tuh banyak, pengen ini gitu ya. Apalagi satu handphone kita ini bisa mengetahui banyak hal. Mana prioritasnya? Mana yang jadi kebutuhan, mana yang jadi keinginan? Kebutuhan adalah sesuatu yang harus ada karena dia ada untuk kelangsungan daripada aktivitas, daripada hidup kita. Tapi kalau keinginan itu tambahan fasilitas kenyamanan. Kalau itu nggak ada, ya nggak apa-apa sih, tetap aktivitas bisa berjalan, tetap kita bisa berproduktif. Kenapa pentingnya catatan harian juga? Supaya kita bisa menghargai. Menghargai uang bukan berarti kita terus bukan mencintai sedemikian atau memegang erat sedemikian ya, tetapi kita bisa tahu nilainya uang ini akan berharga kemana dan akan lebih berharga kalau saya melakukannya untuk apa. Dan catatan ini untuk membuat konsistensi kita, sekali lagi tujuan keuangan itu sangat penting buat kita. Kan kita nggak mungkin pergi kalau nggak ada tujuannya. Akhirnya kita cuma jalan-jalan ngabisin bensin. Sama seperti dengan tujuan keuangan kita. Menghindari kemana uang pergi yang menguap begitu saja. Oke? Sebetulnya hal-hal ini Bapak Ibu teman-teman semua pasti sudah tahu. Tapi saya merimain sekali supaya ini dilakukan. Kalau kita mau dapat terobosan, seringkali bukan orang itu tidak diberkati. Bahkan mungkin dia tidak menyadari kalau dia diberkati. Karena setiap kali dapat uang, pergi, habis. Dapat uang, habis. Dapat uang, habis. Sehingga rasa kurang itu terus ada di dalam dirinya. Jadinya ngoyo, jadinya menghalalkan segala cara, menerobos segala aturan, dan sebagainya. Nah, kalau tadi pentingnya catatan harian, kalau ini secara dirangkum lagi, mengapa pengeluaran kita? Karena yang kita bisa kontrol kan pengeluaran.
adalah sebagai alat evaluasi terhadap anggaran. Deteksi pos-pos bermasalah. Saya terus terang masih bermasalah di makan siang, ya, istilah maksi itu saya masih bermasalah. Sudah dianggarkan masih jebol terus karena teman ngajak ke sini dan ke situ. Jadinya saya jujur mengakui dengan saya mencatat ini, saya tahu di mana kebocoran yang saya lakukan. Alat bantu komunikasi keluarga. Nah, ini sekali lagi seperti tadi yang saya sampaikan, bicara keuangan kok sudah berumah tangga, bicara dengan suami, istri, komunikasikan dengan baik. Ya, karena setelah kita satu sebagai keluarga kan tidak ada uang pria, tidak ada uang wanita lagi, ya, tidak ada uang istri, tidak ada uang suami, tapi bagaimana itu jadi satu seperti perpuluhan kita juga kita satukan supaya berkat dalam rumah tangga ini tidak menimbulkan celah uangmu, uangku, nah, tidak begitu ya. Ini kemudian mencatat pengeluaran sebagai pengingat atas perencanaan. Kapan dilakukan evaluasi ini terhadap anggaran? Tadi kalau pengeluaran tetap kan sudah ada. Nah, yang sering kali terjadi kebocoran adalah di pengeluaran variabel, ya, pengeluaran yang tidak tetap. Sekali lagi saya tidak setuju dengan adanya dana tak terduga. Nah, ada pengeluaran tidak terduga. Ya, kenapa ini? Supaya jangan memperberat dana darurat kita. Karena setiap kali ada dana tak terduga yang dibangun, yang diambil dari dana darurat, waduh, sesuatu terjadi kepada kita yang emergensi kepada kita akan jadi bahaya. Ya. Kemudian sebagai alat kontrol dari gaya hidup. Bapak Ibu, beda gaya hidup dan biaya hidup. Gaya hidup itu kita cenderung ke mengikuti apa yang kita mau, tapi biaya hidup itu kita akan lebih memperhatikan apa yang menjadi pokok kebutuhan dari kita. Karena Tuhan juga berkata, Allahku akan mencukupi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Itu satu rema yang luar biasa yang saya selalu perkatakan gitu ya. Tapi Tuhan juga mengatakan, ajukan permohonanmu, keinginanmu dalam doa dan ucapan syukur. Boleh nggak punya keinginan? Boleh, tapi diajukan dulu, dihadapkan kepada Tuhan. Tapi jaminan Tuhan adalah memberikan kepada kita untuk mencukupkan keperluan kita. Nah, ini adalah cara tips sederhana sebelum kita membeli. Karena kita harus menghindari impuls buying seperti hari-hari ini, ya, diskon banyak, poin banyak, kadang-kadang dengan adanya poin, nggak butuh tapi jadi beli. Harusnya cukup satu, karena ada poin jadi beli dua. Karena beli dua jauh lebih murah sih. Ya itu memang begitu caranya orang untuk men-trigger supaya mereka beli dan menaikkan omset. Tapi balik lagi ke kita, apakah perlu itu buat kita? Oke, perlu. Pertanyaan kedua, apakah memang itu harus kita dapatkan sekarang? Nah, kalau jawabannya teman-teman mengiyakan pada saat itu, firman Tuhan berkata begini, rancangan orang rajin mendatangkan kelimpahan. Tetapi orang yang tergesa-gesa akan menjerumuskan kita kepada salah dalam mengambil keputusan dan sebagainya. Nah, ini adalah hal-hal yang simpel, sederhana, tapi kita bisa cek. Ya, satu waktu kami SD, anak-anak sekolah yang bicara soal keuangan. Anaknya kita mengajari apakah ini need atau want, ini kebutuhan atau keinginan. Satu waktu anaknya diajak belanja beli sepatu, dia bisa bilang gini, Mami, ini kalau aku beli sekarang, ini keinginan, aku belum butuh sekarang, nanti aja belinya. Waduh, maminya bisa cerita, wah terharu sekali ya, anak saya bisa ngerti ini kebutuhan atau keinginan. Ketika saya mau beli tas juga diingetin, ini kebutuhan atau keinginan Mami gitu. Wah, kalau ini keluarga sudah bisa bicara seperti ini, anaknya yang bicara seperti ini, wah, sebagai arsitek keluarga, sebagai pengelola keuangan tentu nggak kesulitan. Jadi juga pasti nggak ada anak yang tantrum gitu ya, tahu ya. Bapak-bapak mungkin yang single, anak yang tantrumnya nangis-nangis gitu di tempat belanja sehingga maminya heboh gitu ya.
Nah, 3 pertanyaan ini akan jadi sangat penting ketika kita menghadapi situasi hari ini dan menghindari impulse buying, jadi pembelian yang tidak terencana. Pertanyaan ketiga ini akan jadi penutup. Apakah harus beli sekarang sih? Oh, kalau semua jawabannya iya, lihat budgetnya kembali. Apakah memang harus sekarang? Ya. Karena ketika semua beli sekarang dan kita punya keterbatasan, berarti kita sudah melanggar anggaran yang kita buat. Dengan kita melanggar anggaran yang kita buat, sama juga, artinya jebol juga. Nah, ini yang penting. Bahkan poin yang sangat penting. Ini fondasi tadi. Fondasi sebelum kita bicara kepada hal yang lebih lagi. Tiap orang mesti tahu ongkos biaya hidupnya. COL-nya berapa sih? Cost of living-nya berapa sih? Dalam satu keluarga, dalam satu rumah tangga, hal yang tidak bisa dikurangi itu yang apa sih? Pasti ada. Jadi biaya hidup ya, bukan gaya hidup. Fondasi yang kedua adalah P3K, dana darurat. Berapa besarnya dana darurat? 3-6 kali dari income per bulan. Kenapa? Misalnya sesuatu terjadi, sampai terjadi PHK, dengan kita punya 6 kali, kita masih tahan sampai dengan 6 bulan ke depan untuk masa transisi sambil mencari pekerjaan yang baru. Tapi seringkali dana darurat ini terlewatkan. Kenapa terlewatkan? Karena tadi paycheck to check, paycheck, kemudian kita ke paycheck lagi. Kita hanya membiayai pendapatan, dikurangi pengeluaran sama dengan 0. Jadi selalu pas di situ saja. Padahal mau nggak mau kita itu harus memaksakan diri. Saya sedang belajar memaksakan diri, mencukupkan diri. Itu terus dan menerus karena demikian dinamis dengan yang ada pada kita. Income mungkin naiknya sekian persen karena karyawan ya. Nggak sampai 10%, tapi inflasi naiknya cukup gede loh dan sebagainya. Mengharapkan dari bunga deposito hanya 3%, 5% misalnya, belum dikurangi pajak. Tapi inflasi naiknya demikian tinggi, kan nggak cukup lagi mengharapkan dari bunga deposito dan sebagainya. Kemudian masih ada income protection, jangan alergi dengan asuransi. Minimal Bapak Ibu semuanya teman-teman ada BPJS untuk proteksi dari kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kita. Kemudian pendidikan, dana pendidikan buat yang punya anak ya, itu bisa dihitung, itu bisa dicek. Nggak selalu kita bisa mengharapkan dana beasiswa, ya LPDP dan sebagainya, atau mungkin mengharapkan dana pendidikan dari belas kasihan orang. Oh, itu tanggung jawab dari kita. Jadi sedapat mungkin mari kita melaksanakan tanggung jawab kita gitu ya. Nah, untuk yang mau ngomongin, oh anakku masih akan kuliah 10 tahun lagi, tempatnya di mana gitu ya. Aku harus siapnya dari sekarang. Ya memang betul, tapi tempatnya di mana supaya jangan salah. Nah, nanti dalam sesi investasi itu berbeda dengan asuransi. Jadi kalau misalnya ngomongin pendidikan, pilih tempat yang tepat sesuai dengan tujuan pendidikannya. Maksudnya waktunya kapan? Ya, itu bisa dihitung dengan future value dan sebagainya. Ada asuransi pendidikan, tabungan pendidikan, investasi pendidikan, ini semua berbeda. Jadi ini nggak sama. Jadi mesti jeli. Jangan terus ngomongin investasi, terus nanti terus tertarik. Hasilnya sekian, apalagi dijamin dan sebagainya. Mari kita cerdik ya. Jadi kita tahu kita punya kebutuhan, mungkin kita sekarang punya kemampuan untuk bisa mulai merencanakan dan melakukan, ya. Tidak hanya cukup dengan ketulusan Bapak Ibu, tapi kita mesti tahu, kita mesti cerdik, punya kecerdikan dengan proses belajar yang tahu banyak sehingga kita tidak akan menyesal kemudian. Kemudian ada dana pensiun. Dana pensiun itu pasti terjadi karena nggak setiap orang akan kerja sampai mungkin 70 tahun, 65 tahun, karena tadi saya sampaikan ada sekarang 36 tahun aja sudah ada pensiun dini gitu ya. Jadi belum lagi kalau ada PHK dan tiba-tiba di pensiun. Nah, bagaimana merencanakannya ini adalah masuk dalam fondasi yang direncanakan baru warisan. Kok ini fondasi ini kok nggak ada investasi? Kok nggak ada di sini? Bapak Ibu, investasi itu kendaraan untuk mencapai tujuan keuangan. Jadi setiap kita investasi, kita mesti ngerti tujuannya ini untuk apa di sini.
Kalau deposito itu termasuk dana liquid, tempat untuk P3K. Diambil yang 3 bulanan misalnya, karena nggak kan 3 kali sampai 6 kali income, nggak semuanya ditaruh di tabungan, nggak semuanya liquid gitu, tapi ada yang 3 kali ditaruh di deposito boleh. Tapi pendidikan kan masih ada tahun-tahun yang harus dilewati. Nah, bisa dipilih di tempat yang tepat, kendaraan yang tepat gitu ya, supaya pada waktunya investasi kita tidak tergerus dengan inflasi ya. Sudah jam 8, Pak Budi, saya akhiri dengan satu slide ini aja. Baik, Bu. Ini proteksi dari, ini piramida keuangan fondasi yang di bawah. Jadi yang saya ceritakan tadi itu adalah fondasi di bawah. Ini nggak kelihatan, Bapak Ibu. Ada COI, ada pendidikan, dana pensiun, proteksi keluarga, dana nggak kelihatan. 6 macam ini nggak kelihatan, padahal ini adalah fondasi. Sama seperti Bapak Ibu bikin fondasi rumah. Tadi yang diceritakan Pak Budi di awal oleh temannya tadi, mana yang penting, fondasinya atau penampakannya di luar? Yang ke atasnya. Nah, karena memang fondasi itu nggak kelihatan, tapi perlu konsentrasi yang cukup besar, persiapan yang cukup mapan. Sementara untuk yang sampai macam investasi tadi yang saya katakan kendaraan, itu adalah alatnya, bagaimana kita menempatkan di atasnya. Jadi Bapak Ibu Saudara cerdik, dan kita mesti tahu apakah yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi tujuan kita, sehingga pada saat kita merencanakan, kita tahu dengan tepat. Pada saat kita harus spend uang, pada saat kita harus mengeluarkan uang, kita tahu kita melakukan ini untuk nilai yang tepat. Bukan membuat jadi greedy atau dengan tamak atau dengan pelit, tapi kita bisa melakukan ini memang dengan bijak. Saya mengeluarkan ini karena untuk value yang sekian. Untuk value nilai-nilai ini yang akan saya dapatkan. Kemudian, kapan waktunya? Kita sudah juga pasti tahu. Boleh nggak merencanakan untuk liburan keluarga? Oh, boleh. Kalau ada, tapi kalau itu dibiayai kartu kredit, ya jangan. Ya, karena target kita berikutnya adalah bahwa kita akan menjadi hamba yang bijak dan setia. Belajar hidup di bawah pendapatan, supaya kita bisa menabung, supaya kita bisa menyimpan untuk hari besok, supaya kita bisa menanam, supaya kita bisa memberi, supaya berlipatan ganda bisa terjadi. Bagaimana kalau semua sudah dalam hitungan, kemudian tiba-tiba saya tertantang untuk janji iman tertentu, karena kita ini hanya hamba dan Tuhan minta itu, ya kasih, nggak apa-apa, kasih. Dengan tulus hati dan besar hati, karena kita dikasih kesempatan untuk memberi. Tapi dalam hidup sehari-hari kita, mari kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Ya, Tuhan Yesus bilang, jangan merampok, jangan memeras. Cukupkan dirimu dengan gajimu. Itu sudah sangat jelas sekali. Dan disiplin bayar tunai. Disiplin bayar tunai itu mungkin lewat gesek, debit card, mungkin lewat kartu kredit boleh. Tetapi kalau pakai kartu kredit ya berarti harus ada saldo yang cukup untuk membayar berapa tagihan kita gitu ya. Segera menabung dan tidak berhutang, karena hutang itu diundang. Hutang itu kita dengan sengaja mengundang dengan sadar. Dan ketika kita berhutang ada konsekuensi, yang berhutang jadi budak yang menghutangi. Buktinya apa? Iya, pasti ada bunga toh kalau kita ngutang di bank. Pasti ada beban moral yang harus kita berikan supaya kita dapat membayar. Dan diberi untuk memberi, diberkati untuk memberkati. Saya rasa ini dulu. Next kita akan sambung lagi. Saya senang kalau malam ini Bapak Ibu teman-teman akan merespon dengan 1 atau 2 pertanyaan. Terima kasih. Tuhan Yesus. Wow, thank you Bu Vina. Thank you banget, ini insight-nya bagus banget. Suaranya Bu Vina di back sound-nya dadedor. Di hati saya juga dadedor, Bu. Oh iya. Dengerin tadi, Bu. Sama Bu. Petasan. Ya, dengerin message yang Bu Vina berikan, saya juga dadedor ini mengenai menata keuangan ini. Anggaplah itu musik. Iya. Bu, ini ada beberapa pertanyaan, Bu. Boleh ya saya bantu bacakan ya, Bu ya.
Nah, ini ada, bentar Bu, saya lihat dari yang atas, dari Yosua Saputra. Oke. Ya, perencanaan anggaran cukup straightforward untuk diterapkan untuk pola income yang stabil. Maksudnya mungkin jumlahnya sama tiap bulan gajian gitu ya Bu ya. Tapi bagaimana cara memasukkan untuk tambahan income yang non stabil seperti freelance atau komisi yang jumlahnya tidak tentu, yang datangnya bisa tengah bulan atau tidak pasti. Oke. Thank you Pak Yosua. Saya juga mengalami hal yang sama gitu ya, karena saya background dari banyak teman-teman dari insurance ya, yang komisinya itu kan nggak datang selalu jumlahnya stabil. Ada sebulan dua kali, ada sekali, ya kalau dapat nasabah, kalau nggak dapat nasabah, dan sebagainya. Insentif belum tentu juga. Nah, tapi jangan putus Pak Yos, kita mesti melangkah. Contohnya begini, pengeluaran tetap kan pasti ada. Bukan berarti dengan pengeluaran kita tidak tetap, kita tidak merencanakan keuangan. Kita tetap mesti bisa merencanakan keuangan, mesti ambil spare Pak. Ketika komisi kita banyak, lagi banyak ya, ketika insentif bonus kita banyak, jangan semuanya dihabiskan. Misalnya, bulan ini kita dapat insentif nih, dapat bonus, kita capai target aja, sehingga kita bisa dapat nominal tertentu. Bulan besok mungkin hanya 30%. Mana bisa hidup dengan 30%? Nah, pada saat kita dapat banyak, kita tidak habiskan untuk kita dapatkan berikutnya. Kalau kita sudah tahu ketidakstabilan sedemikian, aset apa yang dari diri kita yang kita punya? Waktu kita punya, tenaga kita punya. Waktu kan nggak 24 jam, nggak 12 jamnya kerja kan? Kalau misalnya teman-teman ini freelance, sales, marketing, dan sebagainya, pasti punya waktu yang kita punya tanggung jawab untuk mengatur waktu itu sendiri. Jadi saya sangat mendorong teman-teman yang ini yang saya praktekkan ya Pak, ketika punya income lebih, yang saya sampaikan sedikit lebih di-save untuk nanti tidak dihabiskan. Nah, dalam hal ini hati-hati dengan kredit. Nah, seringkali kalau orang sales itu dipacunya begini, ayo kamu beli ini dengan kredit, sehingga nanti kamu itu baik-baiknya supaya orang memacu kita untuk mencari uang lebih. Jangan lupa, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Tapi bagian kita adalah mengatur. Nah, ketika kita tahu kita kurang, kita nggak cukup dengan waktu itu, kita bisa berusaha untuk lebih lagi. Maksudnya berusaha lebih lagi itu ya, ayo aktivitas prospeknya ditingkatkan gitu. Mungkin kalau itu sudah mentok, sudah nggak bisa juga. Coba sih, dari waktu yang ada, dari 8 jam, ada aktivitas lain yang kita bisa kerjakan, yang bisa lebih produktif. Sudah nggak ada waktu lagi, apa nih? Pakai DP dari handphonenya. Kita bisa jadi reseller untuk barang tertentu yang teman kita punya, misalnya begitu. Atau kita bisa mengadakan kreativitas. Contohnya, seneng nulis nggak? Kalau seneng nulis, kan itu tulisan bisa dipublish lewat sekarang banyak tuh yang di internet yang menawarkan kita untuk menyampaikan tulisan kita, atau punya hobi apa yang bisa kita kerjakan lagi. Jadi ada banyak cara. Perencanaan keuangan bukan hanya yang punya gaji tetap, yang justru yang tidak tetap mesti makin strictly dengan perencanaan keuangannya supaya kebutuhannya bisa tercukupi, pengeluaran tetapnya bisa tercukupi. Pada saat ada fluktuasi itu, justru pada saat garis naik itu, jangan dihabis-habiskan semuanya. Jangan merencanakan, membuat perencanaan sebelum kita pegang uang, itu nanti jadinya tambah bobol terus. Tambah mengalir terus uangnya. Saya rasa gitu Pak Budi. Oke, baik Bu. Jadi tetap strict sama anggarannya ya Bu ya? Ya, dan cari apa. Oke Bu. Thank you Bu Vina. Saya lanjut boleh ya Bu? Ini ada yang raise hand mau tanya live secara langsung Bu. Pak James ya. Boleh di-unmute ya. Pak James Santa. Iya, terima kasih. Ya,
Selamat malam Bu Vina. Shalom Pak James. Selamat malam Iya. semuanya. Selamat malam Pak James. Pertama-tama saya ucapkan dulu minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, pertanyaan saya nggak jauh beda sama ini. Nah, kita tahu kalau sekarang ini kan menjelang Lebaran ini banyak sekali fenomena rush buying. Orang membeli baju untuk keperluan Lebaran itu sampai sedemikian rupa. Mungkin kalau Ibu ada bisa ngasih tips bagaimana supaya kita itu terhindar dari supaya kita tuh bisa mengendalikan diri dari fenomena rush buying itu. Karena seringkali itu anggaran untuk seperti itu tuh malah menggerogoti dari kehidupan kita. Itu loh. Ya. Setuju Pak James Santa. Saya lebarannya oleh Pak Santa ini. Pak, memang itu yang terjadi. Impuls buying itu terjadi hari-hari ini. Peredaran uang sedang banyak dan orang belinya double-double. Karena mungkin orang tidak mengukur ya. Mereka memuaskan diri dengan keinginannya. Apa yang saya punya, bahkan itu jangankan sekarang. Dia belum terima THR-nya, malah sudah belanja duluan. Ketika THR-nya sudah diterima, nggak dibayarin untuk pembelian yang kemarin. Tetapi sudah habis dan malah jadi hutang. Itu kan jadi sesuatu yang nggak sinkron sekali ya. Kalau sudah beli harus bayar, malah menunda pembayaran dan untuk kebutuhan lain. Dapat uang, bukan untuk bayar hutang, tapi malah berhutang baru. Nah, itu kan sesuatu yang luar biasa. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Orang beli baju kok sampai banyak-banyak banget. Karena memang mereka tidak mengerti bahwa masih ada hari besok, jadi dihabis-habiskan sekarang. Impuls buying itu terjadi karena tadi yang kita sudah pelajari. Dia nggak cek ini kebutuhan atau keinginan. Karena nggak ada kendali, nggak pernah bisa bikin budget. Yang kedua, karena mereka merasa model yang harus selalu in. Keberhargaan dirinya itu dinilai kok dia ganti baju banyak misalnya. Nah, itu ada, kita nggak cukup waktu bicara hari ini. Seperti gunung es yang di dalam nih. Gunung es yang di dalam itu emosi yang kepuasan yang kalau nggak tersalurkan ya ada masalah di dalamnya. Jadi orang suka ngutang, orang suka konsumtif itu ternyata ada sesuatu keberhargaan diri yang tidak kelihatan. Jadi makanya itu selalu dan selalu. Yang ketiga dia nggak pernah ngomong apakah itu harus dibeli sekarang. Jadi impuls buying akan selalu ada dan selalu ada. Karena orang tidak pernah mengecek secara psikologi yang tadi saya bilang gunung esnya tadi, tampilannya, beli itu sama dengan gini, pertanyaannya Pak James. Orang kalau stres kok makan ya? Nah, orang kalau stres katanya, kalau saya kalau stres itu makan. Nggak menyelesaikan masalahnya stresnya, malah makannya. Kalau saya stres itu jalan-jalan, nggak diselesaikan masalahnya, malah jalan-jalan. Kira-kira akan terurai nggak? Ya enggak. Jadi akan gitu lagi, dan gitu lagi. Jadi 3 tips impuls buying yang tadi Pak kita bisa hindari. Thank you. Ya, berita ini bisa disampaikan Pak James ke temennya yang begitu. Ingat anggaran, ingat pagar loh. Ya, oke. Thank you. Ya, thank you Bu Vina. Lanjut lagi, ada pertanyaan dari Ibu Rika. Ya. Bu, jika hutangnya untuk KPR dalam rangka investasi, apakah itu termasuk dalam porsi yang dibatasi 30% atau bisa digabung dengan porsi yang 20% saving? Pertanyaannya menarik nih. Kalau itu termasuk investasi, itu porsinya yang kemana? Pengertian kita beli KPR. KPR kredit kepemilikan rumah. Kredit kepemilikan rumah yang disebut sebagai aset adalah rumah kedua, bukan rumah pertama. Rumah pertama adalah rumah yang kita tinggal. Kenapa rumah pertama tidak dihitung sebagai aset? Karena kalau kita sampai jual rumah itu kita terus mau tinggal di mana? Rumah yang kedua itu terhitung sebagai aset dan itu kita ngomongin bisa untuk investasi. Kalau rumah kedua ini bisa menghasilkan, ruko ini menghasilkan, bisa dengan dikontrakkan, akan mendatangkan uang kan? Bisa dipakai sendiri tapi dalam pembiayaannya termasuk kan itu ada biaya yang bisa masuk ke rekening kita. Jadi definisikan bahwa yang kita bahas malam ini adalah masih keperluan untuk keluarga, bukan untuk perusahaan. Kalau KPR itu bisa termasuk kredit produktif, kalau itu menghasilkan income baru, seperti tadi dikontrakkan. Tapi jumlahnya berapa? Kalau kita bayar, memang kita bayarnya dari penghasilan kita, tetap harus masuk 30%.
Kenapa? Karena ini sudah masuk dalam perencanaan. Sementara income yang sebagai kontrakan tadi, kita kan kalau kontrak, misalnya kontraknya 50 juta, kan harga KPR-nya kan nggak bisa segitu. Jadi tetap dimasukkan dalam yang 30%. Kalau yang 20% itu saving, itu adalah yang kita simpan untuk dana darurat, baik untuk jangka panjang. Kenapa berbeda 30% dan 20%? Karena KPR kita ini tidak mendatangkan secara rutin income kita pada saat berkala aja kontrakannya masuk. Jadi kalau buat saya KPR kita masukkan ke 30% dan dalam pembukuannya nanti ada tambahan uang pemasukan kontrak rumah sekian gitu. Jadi bedakan dengan yang 20%. Thank you Bu Rika. Semoga. Ya, terima kasih Bu Rika. Semoga menjawab ya. Tanya lagi Bu dari Pak Joel Leonard ya. Susanto. Bu mau tanya, kalau dana untuk sumbangan kematian atau pernikahan masuknya di mana? Nah, karena tidak dibahas sejak tadi karena itu kan termasuk dana tidak terduga Bu. Ya, saya ngalami dalam 1 bulan kenalan-kenalan dekat saya itu berduka, orang-orang dikasih meninggal. Ya. Oke. Pertanyaannya bagus. Bukan hanya Pak Joel aja, tapi karena kita sebagai makhluk sosial ya, kita berhubungan dengan orang, kita pasti dapat. Jangankan meninggal, ulang tahun, baby boom, dan ya, macam-macam lah. Biaya entertain sosialita atas kuning sampai bawah kuning itu juga membutuhkan biaya ya. Tapi dalam hal yang seperti ini, menjaga harta hubungan dengan orang lain dimasukkan kemana? Masuk 10 nggak mungkin, itu 10 punya Tuhan. Masuk 20, masuk saving, itu kan nggak akan membawa manfaat, nggak akan memberikan manfaat lebih buat kita gitu. Masuk 30% jelas nanti ditelepon sama bagian banknya, bagian kolektornya. Dimasukkan kemana? Di 40%. Jadi amplop yang 40% itu harus dianggarkan. Pasti saya tahu ini akan berat karena kita belum memulai, baru membayangkan. Nah, makanya setelah ini bikin anggaran sosial. Anggaran sosial itu termasuk apa? Memberi orang tua, memberi, kalau misalnya kita sedang sinca, kita ada angpau, kita seperti hari ini ada ponaan datang, ada siapa datang, mungkin kita keluar 1 lembar, 2 lembar uang baru, misalnya begitu. Hari ini ada maesong sana, maesong sini, dan sebagainya, kita mesti kasih juga, itu dianggarkan. Nah, yang jadi masalah penganggaran, orang yang dekat nilainya amplopnya sekian, nilai yang jauh itu sekian. Nah, dianggarkan sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai kita memberi tapi itu jadi gawat gitu, membahayakan uang kita gitu. Bu, apakah itu dimasukkan ke dana darurat? 20% tadi kan ada dana darurat. Nah, kalau kita membiasakan masuk ke dana darurat terus, dana darurat kita tiap bulan akan tergerogoti terus, dan kita akan membangun dana darurat terus. Jadi perlu cerdik Pak Joel, perlu kita mengatur sedemikian rupa supaya anggaran kita ini baik. Misalnya ada pernikahan, ada yang berlangsung berapa kali sih harta hubungan ini harus kita jaga. Ini ya, jangan gengsi lah. Kita memberinya bisanya itu ya sebegitulah, karena pada saat momentum itu terjadi kan memang tidak terlewatkan gitu ya. Tapi terkadang bukan jumlah, tapi orang lebih mengharapkan kehadiran kita daripada jumlah uangnya kita. Seberapapun besar uangnya kita, tapi kalau itu tidak, hati kita tidak dengan rela, malah kita nggak jadi berkat gitu ya. Oke, memberilah dengan kerelaan dan dianggarkan. Thank you. Siap. Termasuk di dalam 40% ya Bu ya. Iya. Dianggarkan. Baik. Terima kasih, semoga menjawab. Ini Bu, ada yang mau nanya secara live, Ibu Nastiti. Boleh. Nastiti, ya saya unmute Bu. Ya. Silakan. Terima kasih. Shalom, selamat malam. Mengagumkan Bu Etina, terima kasih juga Pak Budi. Ini begini ya Bu. Saya tadi sudah bincang sama suami karena usia kan hampir 70 ya, 68. Nah, terus saya begini, ini bagus sekali ya, tapi sudah berlalu buat kita semua. Lalu apa yang bisa dilakukan
Nah, saya melihat dari gambaran segitiga Ibu tadi, saya catat semua ya. Tadi kan ada 2 segitiga, bagus Ciami. Ya. Ada yang memberi segitiga ya, yang pucuk. Nah, saya mengambil yang sebelah kanannya Ibu. Itu memberi, yang dasarnya itu panjang kan, yang satu kan pucuk begini, yang satu lagi begini, ya toh, begini terus gini. Nah itu memberi 10, oh ya, gambar rumah itu ada memberi, menabung, bayar hutang, lalu segitiga 2. Ya itu betul. Nah itu yang sebelah kanan yang oranye, yang nah itu lalu biaya hidup. Itu bagus sekali kalau dibanding dengan sebelah kiri ya. Tapi kan kita ini kan tadi Ibu ada persepuluhan ya tadi awal. Nah itu penataannya bagaimana kalau ini, karena kan kita ini walaupun saya terlambat ya, tapi untuk yang keluarga-keluarga baru, karena saya melihatnya kami melakukannya juga baru persepuluhan. Ditegur juga baru tahun 90. Padahal nikah kan udah sejak 76 ya. Nah, itu tapi itu berusaha kami lakukan walaupun jatuh bangun itu ya. Wah, ini kok banyak Tuhan persepuluhannya. Nah, itu lalu persepuluhannya di atas itu ya, Bu, termasuk memberi itu ya, Bu. Ya. Nah, artinya Bu Nastiti bahwa ini adalah prioritas yang harus diutamakan. Kita sangat menyadari bahwa hidup kita ini karena Tuhan dan hanya oleh karena Tuhan saja kita boleh ada. Jadi kalau kita memberinya nanti setelah malah akhir-akhir nggak akan kita pernah memberi. Artinya hukum yang 1, 2, 3, 4 yang saya berlakukan buat diri saya sendiri, 10% itu harus selalu di awal untuk perpuluhan. Dari manapun sumber yang kita dapatkan. Kemudian 20% menabung, 30% bayar hutang. Bagus kalau nggak ada hutang. Jadi mestinya di usia Ibu yang sudah masuk kult, ini usia yang sangat ajaib, masih mau belajar seperti ini luar biasa. Kemudian ada biaya hidup 40% gitu. Jadi memberi itu termasuk itu hanya perpuluhan aja, Bu. Oke. Nah, itu makanya Ibu buat itu bagus sekali. Ini kesaksian ya, Bu, sedikit ya. Ketika kami sudah sadar, sudah bertobat, lalu kami berusaha, suami saya menekankan, jangan lupa perempuan, lihat mana. Nah, Ibu tuh amplop-amplop tadi, itu saya buat, Ibu. Dari mana posnya ini, mana posnya, kayak gitu. Waduh, saya bilang, Bu, jangan seperti itu, tahu ini teman hidup loh. Bukan tersinggung, tapi ternyata memang bagus, Bu. Nah, kerjanya seperti itu. Kemudian setelah saya melakukan persepuluhan, kemudian apa-apa saya tanya Tuhan, hasilnya sampai sekarang seperti Mazmur 122. Ya, orang takut Tuhan, anak cucu perkasa bumi. Sampai sekarang puji Tuhan anak-anak saya ya semua 2 ya, puji Tuhan. Ini rumah ya saya tempat ini, rumah kedua anak saya yang kecil. Jadinya mereka enggak nuhun Tuhan, jangan lupa ya kamu kata tahu Tuhan. Semuanya ternyata Tuhan enggak pernah hutang, Bu, puji Tuhan. Jadinya bingung tadi, hutang apa ya Pak ya? Hutang cuma dulu aja ya di kantor aja nih. Ya, kalau enggak punya hutang, kalau enggak punya hutang ditabung lagi boleh, tapi kalau Ibu di usia Ibu ini adalah usia untuk menikmati semua yang Tuhan percayakan. Jadi bagus Bu, jangan berhutang, tapi sampai sekarang Bu, ya janda, anak sekolah masih bisa. Tuhan nggak pernah, sampai tinggal 4.000, Tuhan ini uangnya 4 juta ya, saya bilang. Tuhan anak saya datang, ini Bu, terus uang gitu ya, ampun puji Tuhan. Itu aja Bu kesaksian ya. Terima kasih sekali, bagus sekali. Terima kasih. Saya melihat bagus Ciami, benar. Tuhan berkati ya, berlimpah ya. Tuhan berkati juga. Thank you. Ya, terima kasih. Maaf Bu, saya lanjut lagi karena pertanyaannya masih banyak. Ini pertanyaan dari Pak Fedri. Bu, bolehkah ada uang lanang? Uang lanang, Bu. Wah, ya, Pak, kenapa masih tanya uang laki? Ya oke, kalau kita sudah dipersatukan, jangan bikin celah. Kenapa begitu? Nanti ada uang laki, ada uang lanang, ada uang perempuan, nanti itu bikin celah. Apa celahnya? Ya di situ, ini kan uangku, kamu kan sudah tak kasih jatah suka-sukaku toh. Jadinya belanjainya sama aja, uangku akan pergi kemana kita nggak tahu. Ayo bangun komunikasi dalam keluarga. Misalnya begini, kalau saya ngikutin istri, saya ini dijatah demikian strict. Ya dikomunikasikan. Saya misalnya ya, saya ini marketing.
Oke, uang yang saya perlukan, uang bensin, uang makan siang, dan sebagainya. Posnya segini disimpan di amplop. Nah, itu juga mesti tahu, Bapak adalah perencana, perancang dari keuangan keluarga. Mari kita tegaskan tahu posisi kita. Istri sebagai pengelola, ya berikan supaya suami bekerjanya dengan sukacita, tanpa sembunyi-sembunyi, dengan nanti rugi sendiri loh kalau ada uang lanang, gitu ya. Jadi Pak, mari kita jangan membuat celah, karena berkat yang datang ketika ada celah itu membuat kebocoran. Tidak sukacita, nanti malah jadi hal-hal yang nggak jelas. Itu pertanyaannya sama seperti ini. Ada teman mau pinjam uang nih, boleh nggak aku pinjam uang? Nah, kalau ada uang lanang, itu nanti uangnya dipinjamkan tanpa ngomong istrinya, jadi bikin konflik malahan. Sementara istri punya satu kebutuhan. Jadi makin jangan bikin celah lah, itu aja intinya. Jadi tidak ada uang laki, tidak ada uang perempuan, disatukan. Habis disatukan, dianggarkan dalam amplop-amplop. Misalnya hari ini saya harus keluar kota beli bensin, atau ada teman yang ulang tahun, ada teman yang meninggal, sehingga uang yang harusnya dikasih itu sudah habis, ya bicara hari ini ada teman ulang tahun, jadi mesti chip in dan sebagainya. Diomongin. Ya, karena damai sejahtera itu lebih daripada uang. Uang kita yang mengendalikan. Komunikasikan dengan keluarga supaya itu jadi baik. Karena begitu ada celah, ada kebohongan, dan itu akan jadi panjang sekali lah. Gitu. Ya. Boleh, Pak. Ya. Bagus. Baik, Bu. Maaf, ini ada Pak Eko dan Bu Feni, tapi sepertinya pertanyaannya adalah cara cari tambahan dengan trading seperti Bitcoin dan lain-lain gimana. Ini mungkin minta maaf, temanya kan lebih ke fondasi ya Bu ya. Kalau cara mencari uang mungkin next session mungkin kita akan bahas ini Bu ya, tambahan ini, atau kita mau bahas atau kita next saja Bu pertanyaan ini. Tujuannya pokoknya begini, investasi itu adalah cari tambahan income kan, berarti kok ini mau tempatnya di Bitcoin mau dan lain-lain, tujuannya apa, dan jangan mengambil dengan emosi, dengan ambisi, dengan tidak mengerti gitu ya, karena proses Bitcoin dan sebagainya cara kerjanya paham nggak? Kalau nggak paham ya jangan, nanti malah jadi kepleset, fondasinya nggak kuat, yang pertamanya nggak kuat malah semuanya habis gitu. Jadi investasi itu adalah kendaraan. Kalau mau cari tambahan ya apa yang kita bisa kerjakan, apa yang kita bisa kontrol, sehingga kalau sampai ada kerugian itu kita bukan orang yang nyesek akhirnya sampai aduh Tuhan kok nggak berkatin aku dan sebagainya. Tapi untuk ini memang harus kita akan bicara lebih panjang sih. Sementara itu dulu. Yes. Kejar lagi ya Bu ya, lanjut lagi Bu. Mau tanya dong, kalau merencanakan bisnis dari Ibu Rujin ini ya, mau merencanakan bisnis, anggaran yang diambil untuk modal apakah dari tabungan atau dana darurat, atau kita nabung lagi khusus untuk bisnis itu? Mohon tipsnya Bu. Terima kasih. Oke. Tujuan keuangan kita adalah Ibu mau merencanakan kan, berarti kita akan mengontrol, kita akan tahu Ibu mau buka bisnis apa, kapan diperlukan, berapa lama diperlukan, punya hal yang memadai untuk itukah? Maksudnya keterampilan, skill, pengetahuan sehingga kita meminimalisasi risikonya. Kalau untuk modal, jangan ambil dari hutang. Tapi kalau ekspansi usaha, boleh ambil hutang, tapi besarnya dibatasi. Hanya 2 sampai 3 kali dari modal saja. Kenapa? Karena kalau kita dari awal sudah hutang, kita masih spekulasi dengan belum pastinya perjalanan bisnis kita, makin nanti semua jadi berantakan. Nah, kalau waktunya sudah jelas, bisnisnya sudah jelas, proyeksi bisnis plan-nya sudah jelas, modalnya diambil dari mana? Dari tabungan. Kalau misalnya memang tabungan ada 2 ya, tabungan misalnya yang 20% tadi, tabungan yang untuk proteksi asuransi diambilkan dari yang 20% ini. Tabungan yang memang untuk anak sekolah dan sebagainya
ini juga kan ada di 20%. Nah, kalau yang diambil dana darurat yang termasuk dalam 20%, kita punya tanggung jawab untuk mengembalikan. Tapi tentu nggak boleh semuanya diambil dari sana, gitu ya. Kalau mau nabung lagi, sekali lagi hitung dengan perencanaan, kapan bisnis akan dilaksanakan, berapa modalnya, kapan waktunya, langkah-langkahnya apa saja yang harus ditempuh, apakah langsung 100% ada, karena perhitungan bisnis plan, kalau saya ngomong begini ini sebetulnya hanya permukaan kecil saja, tetapi harus digali lebih dalam karena kita bicara soal bisnis, belum tahu bisnisnya juga bisnis apa juga kan, jadi perlu perhitungan yang lebih matang, Bu. Tetapi hal yang paling prinsip pertama adalah jangan modal diambil dari hutang, tapi untuk ekspansi boleh. Tapi kalau masih mulai, ambil dari tabungan yang ada, tapi tetap mesti jaga dana darurat mesti stabil. Misalnya dana darurat karena untuk bisnis hanya 3 kali atau misalnya hanya 2 kali ya oke, tapi harus cepat dikembalikan karena itu fondasi yang pertama. Baik. Kira-kira pertanyaannya mirip dengan Pak Ari Priyono ya, untuk orang usaha atau bisnis apakah hutang modal juga harus dibatasi 30% tadi ya. Mirip. Terus saya lanjut ke Hizkia Kevin. Bu, apakah uang darurat boleh dialokasikan untuk investasi atau disimpan saja, atau mungkin kemana Bu dana darurat itu? Ditabung, disimpan. Saudara Hizkia, untuk uang darurat adalah uang emergensi yang kalau terjadi sewaktu-waktu secara tiba-tiba tidak sengaja butuh dana, itu harus kita keluarkan. Kalau definisi investasi adalah menempatkan modal kapital di tempat tertentu, jumlah tertentu, dan perlu waktu tertentu. Nggak bisa diambil sewaktu-waktu. Jadi akan sangat berisiko kalau dana darurat kita tempatkan yang namanya investasi. Karena investasi itu perlu waktu. Contohnya begini, kalau kita menanam padi dan kita mau pohon jati, itu beda. Kalau kita ngomong padi, 4 bulan kita bisa petik. Tapi kalau kita mau ngomong investasi jangka panjang, ya pohon jati yang nggak bisa kita ambil sewaktu-waktu. Dana darurat berbeda dengan investasi. Dana darurat harus ditempatkan ke tempat yang liquid, artinya sewaktu-waktu perlu kita bisa ambil. Contohnya begini, misalnya Anda single, atau saya kurang tahu Pak Hizkia sudah berkeluarga atau masih single ya. Misalnya 3 kali sampai 6 kali, saya ambil 6 kali dana daruratnya. Dari 6 kali ini, 3 kali Anda tempatkan deposito jangka pendek, boleh. Anda ambil reksadana yang jangka pendek, yang 6 bulan, boleh. Tapi kalau untuk yang setahun atau 2 tahun, itu akan beda lagi tujuannya. Makanya itu bukan disebut sebagai dana darurat. Dana darurat itu keperluannya mendadak, Pak, tiba-tiba. Contohnya begini, kalau Anda punya STNK mobil habis, harus dibayar nggak? Harus dibayar kan? Pakai uang mana? Nah, ini dialokasikan dari dana darurat boleh, karena kan nggak bisa dari 40%. 40% kan untuk pengeluaran tetap dan untuk pengeluaran sehari-hari. Gitu. Ya, jadi di tempat yang liquid, Pak Budi. Thank you. Siap, terima kasih Bu Vina. Ya, mengingat waktu, mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum dibacakan, tapi ada satu yang raise hand Bu, yang mau tanya live, Pak Haryanto Wijaya. Ya, boleh tanya, tapi minta maaf waktunya mungkin 3 menit saja Pak, untuk tanya dan dijawabnya ya Pak. Pak Haryanto Wijaya. Oke, kayaknya mungkin sudah terjawab itu Bu, semua pertanyaan di hatinya sudah terjawab dengan, oh ini ya, sama Bu Vina. Oke Bu, ini sesi pertanyaan sudah dibabat habis sama Bu Vina, luar biasa, thank you Bu. Tentunya menarik banget, masih banyak yang ingin ditanyakan, dan ada kerinduan nih kayaknya nih Bu, mungkin ada sesi selanjutnya nih, mungkin ya, bisa ini ya. Oke, mungkin pertanyaan sudah. Bu Vina, boleh nggak kasih closing statement atau apa Bu? Atau ada nggak? Oke. Dalam hal kita mengelola keuangan, itu perlu hikmat, perlu hati yang tulus ya untuk kita bisa melakukannya. Supaya kita terhindar dari ketamakan, kita terhindar dari cinta akan uang sampai kita jadi bucin gitu ya ibaratnya. Saya boleh menutup satu konklusi malam ini
bahwa untuk kita memulai perencanaan keuangan itu tidak terjadi tiba-tiba. Saya sangat berharap setelah sesi ini teman-teman melakukan minimal apa? Mengerti tujuan keuangannya. Setelah itu apa? Buat anggaran. Setelah itu apa? Untuk evaluasi per hari, bikin catatan. Nah, mulainya langkahnya apa? Kita mesti tahu apa yang terjadi kemarin sebelumnya. Kan nggak mungkin kita catat lagi, tapi berapa banyak impian tujuan keuangan yang kita belum sampai. Misalnya contohnya, kalau tadi belajar dari piramidanya tadi kita belum punya dana darurat, itu dulu yang dibangun dana darurat. Terus bagaimana keadaan hari ini? Dan keadaan hari ini kita buat evaluasi untuk melangkah besok. Oke, perlu cerdik, perlu tulus. Karena itu kita masih punya hikmat untuk kita bijaksana. Terus belajar kayaknya terus ada di komunitas ini, karena belajar keuangan itu nggak bisa diri sendiri, ada istri dan anak-anak yang harus diperlengkapi untuk kita bisa melakukan anggaran yang kita sudah buat. Sekali lagi minta kemampuan yang dari Tuhan untuk melakukannya. Thank you Pak Budi. Amin. Thank you banget Bu Vina, sudah all out banget untuk Proing. Thank you banget, Tuhan Yesus memberkati Bu Vina. Terima kasih. Sama-sama. Nah, buat Bapak Ibu yang merasa diberkati untuk acara ini, yuk sama-sama kita menabur dengan sukacita untuk pelayanan seminar Proing ini. Silakan Bapak Ibu bisa transfer ke rekening BCA di nomor 182 270 0009 atas nama Gereja DKI Injil Kerajaan, kemudian dikasih berita Proing. Untuk kita sama-sama bisa lebih baik lagi ke depan, bisa memberikan materi-materi lagi yang sangat memberkati Bapak Ibu lagi. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Hamba-Mu bersyukur jemaat bisa diajar lebih lagi Tuhan di dalam hal keuangan, supaya mereka mempunyai perencanaan, mereka lebih bertanggung jawab dengan berkat yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa biar apa yang dibagikan malam hari ini boleh dikerjakan dan dilakukan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan dari keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk Bu Ervina yang menjadi berkat buat kami semua. Tuhan berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati karirnya Tuhan, sehingga makin mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu mengalir juga untuk kami semua Tuhan. Dan kami berdoa biar malam hari ini kami boleh tidur dengan nyenyak dan di dalam damai Tuhan dengan sukacita, sehingga besok pagi kami boleh ke gereja. Kami beribadah, kenaikan Isa Al-Masih, kenaikan ke surga. Kami boleh beribadah dan kami terima pesan yang datang dari Engkau. Dan hidup kami diubahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.